Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Melisa dari kelas 4B dengan NPM 2211040227. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek data itu valid atau tidak. Yang pertama, kita copy semua data yang ada di sini. Kemudian masuk ke aplikasi SPSS. Letakkan semua data tadi di data view. Kemudian pindah ke variabel view. Ubah semua desimalnya menjadi 0. Measure-nya juga kita ubah menjadi scale. Untuk kolom yang nomor 17 kita ubah menjadi total. Lalu klik Analyze, pilih Correlate, Bivariate. Pindahkan semua data yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Klik OK. Kemudian kita cek semua data yang ada di sini valid atau tidak. Jika dia lebih besar dari 0,05 berarti dia tidak valid. Jika dia lebih kecil dari 0,05 berarti dia valid. Oke, kita cek di sini yang valid ada nomor 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, dan 16. Jadi kesimpulannya dari semua data yang ada di sini hanya ada 8 yang valid dan yang lainnya tidak valid. Oke, karena sebelumnya tadi kita sudah melakukan tes validati dan hasilnya valid. Sekarang kita lanjut ke reliability. Karena hasil valid kita tadi ada 8, maka kita menggunakan konteks alpha. Yang pertama, kita copy semua data yang ada di sini. Masuk ke aplikasi SPSS. Letakkan semua data tadi di data view. Kemudian klik Analyze, pilih Scale, Reliability. Kemudian pindahkan data ke item yang valid saja. Oke, data yang valid tadi yaitu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 8, nomor 11, nomor 13, dan nomor 16. Kemudian kita cek lagi nomornya. Nomor 2, 3, 4, 5, 8, dan 16. Lalu klik statistik. Kemudian centang yang scale if item delayed. Continue. Dan jangan lupa modelnya model alpha. Kemudian klik OK. Oke, dan ini hasilnya. Jika Chromebase alphanya lebih besar dari 0,70 berarti dia reliable. Jika Chromebase alphanya lebih kecil dari 0,70 berarti dia unreliable. Dan di sini hasilnya lebih besar dari 0,70 berarti dia reliable.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan normality test. Di sini ada data experimental class, pre-test, post-test, control class, pre-test, dan post-test. Masuk ke aplikasi SPSS di variable view. Di sini kita kasih nama score dan class. Desimalnya jangan lupa diubah menjadi 0. Lalu pada value class, kita kasih nama sesuai dengan data yang tadi, seperti pre-test experimental class, post-test experimental class, pre-test control class, dan post-test control class. Oke, untuk value yang pertama, pre-test experimental class. Terus di add value yang kedua, post-test experimental class. Value yang ketiga, pre-test control class. Value yang keempat, post-test control class. Klik OK. Kemudian ke data view, di score, kita copy data free test experimental class. Dan letakkan di score. Karena tadi kita kasih di value-nya value 1, jadi kita kasih di kelasnya juga 1. Dan yang kedua, kita copy post-test experimental class. Letakkan di bawah nilai score free test. Karena tadi di value-nya 2 dan di sini juga 2. Lanjut yang ketiga. Copy nilai pretest control class. Letakkan di bawahnya juga. Karena tadi di value-nya 3, jadi sini juga 3. Dan yang terakhir, copy nilai post test. Letakkan di bawahnya juga. Karena di value-nya tadi 4, jadi ini 4 juga. Klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, pilih Score. Pada bagian Score, kita pindah ke Dependent List. Dan yang kelas, pindahkan ke Factor List. Kemudian, klik Plots. Lalu kita centang yang Normality Plot Me Test. Continue, lalu klik OK.
Dan ini hasilnya. Jika dia lebih dari 0,005 berarti dia normal. Tetapi jika dia lebih kecil dari 0,05 dia tidak normal. Oke, kita lihat di sini. Pretest eksperimentalnya lebih dari 0,005, jadi kesimpulannya data ini normal. Lalu lanjut ke homogeneity test, yaitu uji keseragaman data untuk mengetes jauh tidaknya nilai rata-rata. Yang pertama, kita kasih nama score. Dan kelas. Jangan lupa desimalnya kita ubah menjadi 0. Value kelasnya kita ubah juga sesuai dengan data yang telah disiapkan. Seperti experimental class, control class, pretest experimental class, posttest experimental class, pretest control, dan posttest control class. Value yang pertama, pretest experimental class. Add. Value yang kedua, posttest experimental class. Value yang ketiga, pretest control class. Value yang keempat, posttest control class. Klik OK. Kemudian beralih ke data view. Kita copy nilai pretest experimental class. Letakkan di score. Karena tadi kita di value-nya nulis 1, jadi di kelasnya kita juga tulis menjadi 1. Kemudian yang kedua, kita copy nilai posttest experimental class. Letakkan di bawah nilai skor pretest tadi. Terus di value-nya tadi kita nulis 2, jadi kita di sini juga 2. Yang ketiga, kita copy nilai pretest control class. Letakkan di bawah nilai skor posttest experimental class. Tulis karena di value-nya tadi 3, jadi di sini juga 3. Dan yang keempat, copy nilai posttest control class. Letakkan di bawah nilai pretest control class tadi. Dan ini yang keempat. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Kemudian letakkan skor di Dependent List dan kelas di Factor List.
kemudian klik plot, kemudian klik power estimation, lalu klik continue, dan klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Dan hasilnya itu ada pada baris pertama based on mean. Jika sig value-nya lebih besar dari 0,5 berarti dia homogen, tetapi jika dia lebih kecil dia tidak homogen. Nah, di based on mean-nya yang di sini dia lebih dari 0,5 berarti kesimpulannya data tersebut homogen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hipotesis tes. Oke, karena sebelumnya kita telah melakukan serangkaian tes seperti validity, reliability, normality, homogen, dan hasil dari semua data tersebut yaitu valid, reliable, normal, dan homogen. Maka di tes terakhir ini atau tes hipotesis ini saya menggunakan independent test karena hasil dari normality dan homogeneity tadi hasilnya normal dan homogeneous. Maka saya menggunakan independent test. Jika data yang saya gunakan sebelumnya tidak normal, tetapi dia homogeneity, maka saya menggunakan Mann-Whitney. Tetapi data di sini yang saya gunakan yaitu normal dan homogeneity, maka saya menggunakan independent test. Oke, pada variable view kita beri nama score dan kelas. Lalu desimalnya ubah menjadi 0. Kemudian di value kelasnya diberi nama. Value yang pertama diberi nama post-test experimental class. Di add. Value yang kedua diberi nama post-test control class. Klik OK. Lalu kita copy yang post-test experimental class. Lalu letakkan di data view, letakkan di score, dan diberi label 1. Kemudian kita copy lagi yang post-test control class. Letakkan juga di bawah yang post-test experimental class, diberi label 2. Klik analyze, lalu cari compare means, klik independent simplicity test. Untuk skornya pindahkan ke test variable dan kelas, letakkan di grouping variable. Kemudian klik define group, berikan sesuai angka grup yang tertera. Klik continue, klik OK. Dan hasil independent simple testnya ada di baris ke-5. Dan jika hasilnya
ini lebih dari 0,5, maka HO itu no signifikan atau tidak ada perbedaan signifikan. Tetapi jika dia lebih kecil dari 0,5, maka dia adalah HA accepted atau dia ada perbedaan signifikan. Yang dimaksud perbedaan signifikan yaitu, misalkan contohnya, di dalam kelas saya melakukan uji coba lagu pada siswa, maka jika hasil independen simple testnya ini di bawah 0,5, maka hasilnya adalah ada perbedaan signifikan lagu kepada siswa. Namun jika hasilnya lebih besar dari 0,5, HO yang diterima tidak ada perbedaan signifikan antara lagu terhadap siswa. Jadi kesimpulannya dari independent simple test ini adalah 0,03, yang artinya kurang dari 0,5, maka independent simple testnya ini adalah significant different atau ada perbedaan signifikan.